Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi telah bersabda, salah satu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluhu. Bermula ada 3 golongan orang yang mendapatkan naungan mereka dari Allah, di bawah naungan arasnya Allah. Yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari yang tidak ada naungan itu ada kecuali naungan Allah. Nanti pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mereka 3 golongan orang mendapatkan itu, dapat naungan daripada Allah. Di padang mahsyar itu berkumpul kita orang ramai, bukan sebentar, cukup lama. Panasnya di padang mahsyar dapat dibayangkan. Matahari dengan kita cuman sepenjangkauan. Kalau diulurkan tangan ke atas, ujung tangan ngena dengan matahari. Jadi dari kepala, dari ubun-ubun, paling 1 jengkal lebih sampai ke matahari. Cukup lama. Orangnya sebanyak itu. Bagaimana panasnya, sehingga bermacam-macam orang di padang mahsyar. Ada yang sampai tenggelam dalam lautan keringat manusia karena panasnya. Kita di dunia ini saja, matahari dengan bumi ini jaraknya jauh. Tapi kalau terkena musim panas, jam 11, jam 12, jam 1 tidak kuat kita. Berjemur di tengah tidak kuat. Padahal matahari jauh. Katanya matahari itu jaraknya dengan bumi ini. Bumi dengan matahari itu jaraknya itu adalah 1 triliun. Ya, kayak Jumat. Itu kagum. Di mana? Di Makkah. Di mana? Di Madinah. Di mana? Di pesantren. Sembahyang subuh kayak Jumat. Itulah yang mengundang keberkahan di alam dunia. Karena Makkah penuh orang sembahyang subuh. Madinah penuh orang sembahyang subuh. Di pondok-pondok pesantren penuh sembahyang subuh. Itu penting. Kalau kita ini bisa meramaikan sembahyang subuh luar biasa, maka ada namanya
Pikir subuh kan? Pikir apa namanya? Pejuang subuh. Kenapa dinamakan pejuang subuh? Karena itu berat. Tapi kalau bisa memperjuangkan sembahyang subuh berjamaah, ternyata itu jalan agar kita ini selamat daripada panasnya pada hari kiamat di padang mahsyar. Maka bersyukur kita di mana-mana tempat ada pejuang-pejuang subuh itu. Tapi tidak bisa juga membangunkan masyarakat yang bisa. Kita nak membangunkan rumah ke rumah mengganggu pula, tak bisa. Cuman paling tidak ada meningkat di dalam gerakan subuh tadi. Ternyata orang yang senantiasa berjalan untuk menuju masjid ketika waktu gelap, nah itu dapat naungan dari Allah. Yang ketiga, orang yang dapat naungan daripada Allah pada hari kiamat, wa'mud ainul ja'idin, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang lapar. Saya melihat YouTube kata Tuan Guru Kiai Muhammad Wahid Barabai, ternyata ada di bulan Ramadan ini yang Allah berikan pahala yang besar bagi siapa orang yang mau menjamu buka puasa orang yang berpuasa. Ternyata kalau kita menjamu orang yang puasa untuk berbuka puasa, surga rindu, kemudian nanti pada hari kiamat dapat naungan langsung daripada Allah. Apa amalannya? Nah, kita menjamu orang yang puasa. Kenapa orang yang puasa? Karena orang puasa itu rata-rata lapar. Mana ada orang puasa tidak lapar, kecuali tingkatan para aulia ke atasnya. Kalau tingkatan kita ini lapar pula. Orang anak-anak puasa lapar, kita orang tua juga lapar, santri puasa lapar, kiainya pun lapar juga. Orang susah puasa lapar, orang sugih makin lapar lagi. Kenapa? Karena orang sugih kadang-kadang tidak biasa berlapar. Sebagian dia pagi-pagi ngopi dah, habis sholat subuh ngopi di pada satu di mana kumpul ngopi. Orang susah jam 10 belum ngopi lagi, kopinya dede. Nah, dia nanti sarapan pagi satu paket dengan makan siang. Jadi kalau puasa dia tidak kaget lagi, karena memang sudah sering tidak sarapan, sering lapar sudah. Kalau orang sugih kan banyak godaannya, berat tantangannya kalau orang sugih puasa. Buka tutup makanan di dapur di atas meja, syaratnya masih ada undang galah lagi, seperti harap di piring 2 ekor. Belum lagi kan senangin berpanggang. Nasi di biskoker masih ada lagi, bergolong pula tuh. Sambal hijau pula. Ada pula ikan kakap masak asam pedas. Berat bagiannya. Titik beliau. Kalau orang susah, buka tutup makanan penuh dengan kepala ikan asin. Mana ada sebudah. Orang sugih buka pula di samping ada karung durian 10 biji, apa tidak besar kuda. Nengok di bawah tempat pemasakan bro, 10 biji durian. Orang susah, tengok di bawah pemasakan 6 ekor kucing tidur. Mana ada godaan? Apanya? Dia lengkap ingin makan kucing. Sekedar durian, mikir tuh. Orang sugih buka kulkas penuh dengan buah-buahan. Ada buah anggur, ada buah kelingking, ada buah apel, ada buah jeruk, semangka ada, merangsang.
Kita orang susah buka kulkas, apa yang ada? Penuh dengan batu es. Siapa yang kepingin batu es? Pucuk juga. Kalau ada kator, aman. Kalau orang susah puasa, tidak banyak tantangan. Tapi kalau sugih, banyak tantangan, maka tambah lapar. Jadi kalau kita menjamu orang makan, buka puasa, tak pandang susah, tak pandang sugih, tak pandang anak kecil, tak pandang orang tua, tak pandang santri, tak pandang kiai, itu sama hukumnya ngasih makan kepada orang lapar. Ternyata orang yang selalu memberikan hidangan kepada orang lapar, ternyata itu jalan mendapatkan naungan dari Allah langsung nanti pada hari kiamat. Maka pantas kata Nabi, surga rindu. Qila, ditanya orang, kemana menanya? Li Ibrahim alaihissalam. Ditanya orang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Karena sesuatu apa? Karena sesuatu apa Allah menjadikan engkau akan kekasih? Apa ya sebabnya engkau ini dijadikan Allah kekasih? Kalau Nabi Musa digelar Kalimullah, sebabnya karena punya sifat kasih sayang yang tinggi. Beliau memelihara kambing kepunyaan mertuanya. Suatu saat lepas kambing itu, satu lepas. Nabi Musa bertanggung jawab karena ini amanah dari mertua, minta dijagakan. Dikejarlah oleh Nabi Musa ini kambing, berlari kambing, berlari kambing, berlari juga Nabi Musa mengejar. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Pada akhirnya kambing menyerah. Dia kelelahan. Dapatlah oleh Nabi Musa menangkap ini kambing. Akibatnya Nabi Musa tidak marah, malah sedih. Kesian melihat kambing ini. Kesian nasib kambing. Baru ini mau bebas, karena kejar pula. Karena kesian melihat kambing tadi, maka Allah angkat menjadi Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka itu kalau hendak naik pangkat, tanamkan sifat mengasihi kepada sesama makhluk Allah. Ternyata orang mengasihi sesama makhluk Allah yang lemah, maka di situ banyak naik pangkat. Imam Al-Ghazali rahimahullah naik pangkat di sisi Allah sebab kesian dengan lalat, ngasih minum lalat. Ada lagi yang satu saya lupa, itu sebab kesian dengan kucing yang kedinginan, dipanaskan dalam bajunya, maka menyebabkan naik pangkat. Kalau dalam kitab Hadis Mukhtarul Ahadis mengambil dari hadis Nabi, naik pangkat di sisi Allah pada asalnya orang nakal, orang bengak, perempuan, sebab kesian dengan seekor anjing yang kehausan. Anjing itu saking hausnya sampai memakan serangga tanah. Kesian perempuan nakal, turun ke bawah lagi. Dalam satu cerita membuka tutup kepalanya, dalam satu cerita membuka alas kaki untuk mencibuk air yang ada di dalam sumur tadi.
baru diminumkannya kepada anjing. Kenapa? Karena kasihan melihat anjing ini. Fasyakarallahu, maka Allah berterima kasih, maka dosanya dilebur, dihapus, diangkat pangkatnya menjadi orang mulia. Nah, ternyata orang-orang yang diangkat Allah menjadi orang hebat itu ada sebabnya. Nah, lalu Nabi Ibrahim ini diangkat Allah menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Ditanya, apa ya sebabnya? Sempian, maka mendapatkan gelar Khalilullah. Qala, menjawab Nabi Ibrahim alaihissalam, bisalah sati asya'a, aku kata Nabi Ibrahim, maka diangkat Allah pangkat kepada pangkat khalilan, kekasih. Ada 3 macam perkara. Yang 3 inilah yang saya rasakan pangkat saya naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iftatu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Saya memilih akan perintah Allah mengalahkan perintah selain Allah. Kalau bersamaan perintah Allah dengan kepentingan dunia, maka Nabi Ibrahim mengutamakan perintah Allah. Tidak ada panggilan yang lebih penting dibanding panggilan Allah. Jadi malaikat setengah protes. Nabi Ibrahim dapat gelar Khalil. Ibadahnya luar biasa. Dia selalu memilih perintah Allah, mengabaikan lainnya. Kata malaikat, wajar saja, karena Nabi Ibrahim itu dikasih Allah punya serba kecukupan. Kata guru kami, yang megang kunci gudangnya Nabi Ibrahim itu 12.000 anjing mu'allam yang terdidik, 12.000 yang megang kunci gudang. Gudang apa? Kandang kambing. 12.000. Satu ekor anjing itu satu jadilah apa namanya megang kunci. Berarti 12.000 kandang kambingnya sejauh mata memandang. Jadi Allah suruh malaikat turun ke dunia. Silahkan uji Nabi Ibrahim. Diujilah oleh malaikat, menyamar seperti manusia yang ngemis, yang minta sedekah. Sekalinya begitu minta sedekah, masuklah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang mengembala kambing. Ditanya, hai Ibrahim, ini kambing yang banyak punyanya siapa? Kata Nabi Ibrahim, ini semua punya Allah. Cuman saya dititipi untuk menjaga saja. Itu namanya minallah ilallah. Tidak ada mampir pada dirinya. Nah, ini tingkatan orang hebat begitu. Kambing ini dari Allah kembali kepada Allah. Jadi tidak ada dia merasa punya dia. Jadi kalau hendak diambil Allah, silakanlah. Jadi Nabi Ibrahim ini menjaga kambing ini kayak orang tukang parkir. Orang tukang parkir setiap acara besar itu mobil mana saja datang diaturnya, taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini, sehingga ratusan mobil mewah dijaga yang punya acara. Nah, begitu dia menjaga, itu kan punya orang, diambil orang begitu. Dia tidak merasa memiliki.
itu mobil yang 100 dia tidak merasa memiliki. Kenapa? Itu punya orang. Nabi Ibrahim kambing yang banyak tidak merasa memiliki, itu punya Allah. Siapapun mau dikasih. Sama tadi, ini kan mobil yang 100 punya orang. Begitu orangnya datang ngambil, tukang parkir berlari, tunggu pak, sebentar, mundur, maju. Nah, terima kasih, senang dia, satu mobil dan selamat. Nanti ada datang lagi yang punya mobil di parkiran itu. Nanti dia ngatur lagi keluar mobil, habis mobil, senang dia, alhamdulillah selesai tugas. Karena dia tidak merasa memiliki mobil itu punya orang dan nanti diambil orang. Nabi Ibrahim merasa ini harta punya Allah, nanti kembali kepada Allah. Jadi tidak merasa memiliki. Jadi kalau habis tidak merasa kehilangan. Kita ini merasa memiliki, makanya payah keluarnya. Rata-rata kita payah keluar karena kita ini punya sifat bukhlun. Pelit itu ada, cuman pelit yang dicela itu muttabaun, yang diturutkan. Kalau tidak diturutkan tidak apa-apa, karena memang kita punya sifat sayang. Nah, lalu nanya, boleh tidak kata malaikat saya minta, karena ini punya Allah. Kata Nabi Ibrahim dengan senang hati, tapi ada syarat yang dibaca. Punya ayah begitu, punya besoki gitu kan. Cuman saya lupa yang dibaca itu apa. Kalau kau baca sekali, kata Nabi Ibrahim, kau ambil 1/4 kambing saya. Malaikat mikir, ini kalau sekali 1/4, berarti kalau 2 kali separuh. Kalau 3, berarti tinggal 1/3 cuma. Kalau dibaca 4 kali, berarti semua. Baca oleh malaikat 4 kali. Hai Nabi Ibrahim, saya bacanya 4 kali. Kalau sekali 1/4, berarti kalau 4 habis. Alhamdulillah, kata Nabi Ibrahim, berarti semua itu kambing punyamu. Tidak ada lagi saya. Sepian ngurus pula, saya lepas. Bingung malaikat, mau dibawa kemana ini kambing? Di surga ada kandang kambing, mau ke langit macam mana nanti kalau bila kan jatuh ke bumi. Habis kawan sedang berjalan ya kambing, kemana membawa? Paksa malaikat buka rahasia. Saya malaikat yang ingin tahu, bukan memuji, ingin tahu saja seberapa banyak kedekatanmu kepada Allah dibanding yang lainnya. Lalu kambing ini diserahkan kepada Nabi Ibrahim berbalik. Kata Nabi Ibrahim, apa yang sudah saya keluarkan saya tidak ambil lagi. Maka semua kambing disedekahkan untuk orang lain. Nabi Ibrahim tidak mau lagi, karena barang itu sudah dikasih. Kita ini kadang sudah ngasih orang, masih lagi ingat itu, sebut-sebut, sebulan 2 bulan masih nyebut lagi. Aku tuh katanya ngasih kemarin, kalau ada aku entahlah, sakit, disebut lagi. Nabi Ibrahim apa yang keluar, tidak mau mengambil lagi. Pantas saja beliau mendapat gelar Khalil, kekasih. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, wa ma tamamtu bima taqabbalallahu li ai minar rizqi. Saya, kata Nabi Ibrahim, tidak pernah prihatin tentang apa yang sudah menanggung Allah bagiku. Apa yang sudah ditanggung Allah kepadaku, saya tidak pernah prihatin. Saya tidak pernah susah hati. Apa dia? Ai minar rizqi, daripada rezeki. Rezeki kita ini sudah ditanggung Allah. Maka saya, kata beliau, tak pernah prihatin memikirkan urusan rezeki, karena
rezeki itu sudah ada jaminan langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia itu memang rezeki kita, bagaimanapun sampai. Tapi kalau itu memang tidak rezeki kita, tidak bisa. Maka kita tidak prihatin, kata beliau, memikirkan rezeki. Tidak murahkan. Pinang, ini Pinang murah sangat katanya. Berjemur pun masih murah, apalagi yang tidak berjemur. Iyalah, kita tidak prihatin. Itulah karena Allah sudah. Memang rezeki kita segitulah. Berhemat kita mikirkan segitulah. Tidak bisa. Rezeki itu sudah disiapkan Allah untuk kita. Maka tidak usah mikirkan lagi. Yang penting bekerja saja dengan baik, berusaha dengan baik. Rezeki itu kita yakin sudah disiapkan Allah. Kita ubahnya lah seperti penceramah. Penceramah itu pergi ceramah kemana saja, tidak usah prihatin tentang amplop dosa. Tidak usah mikir, karena amplop itu sudah dipikirkan panitia sebelum kita datang. Dia suara. Kalau mengambil penceramah dari luar berapa nasi, sudah runding dalam. Kalau kita ngambil dari Banjarmasin berapa, kalau ngambil dari Jawa berapa, ngambil dari Jambi berapa. Nah, mungkin dari Jambi 1,5 juta, yang dari Jakarta 5, yang dari Banjar 10. Kalau penceramah dalam 20.000 aja. Sudah jatuhnya kita mutar mikir-mikir terus. Segitu amplopnya. Tidak bisa. Kita tidak macam mana prihatin tentang rezeki. Begitulah rezeki kita. Tidak bisa. Maka kata Nabi, untuk apa kita mikirkan yang sudah dipikirkan, sudah ditanggung jawab oleh Allah. Sama tadi kita nak pergi ceramah ke mana, dosa mikir, dosa membayangkan berapa yang amplop saya, dosa orang sudah siapkan. Tidak panjang ceramah, nak bahasa itulah amplopnya. Tidak bisa. Masih 2 jam ceramah. Segitulah sudah. Orang dah berunding. Kita ni lembur kan bekerja. Dah tahu lagi masjid. Orang zuhur kan berjemaah. Asar tidak datang. Maghrib kelelahan. Tak mau kaya. Tetaplah ada kaya. Tak bisa. Memang sudah ada begitu. Ada orang santai saja. Sekalinya kaya mendadak. Kenapa? Dapat bini janda kaya raya. Nah, kaya mendadak, anaknya 6, apa dia sugih, langsung beranak 6. Nah, rumah langsung dapat. Itulah Allah berkehendak. Tidak bisa. Maka itu kata Nabi Ibrahim, untuk apa kita prihatin tentang yang sudah ditanggung Allah? Dosahlah kita ikut mikir sangat. Yang penting berusaha, bekerja dengan baik. Insya Allah rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah. Berapa dapat terima, tidak dapat apa-apa. Sama ceramah tadi, mbak ceramah dikasih orang ambil, orang tidak ngasih tungguhi, sebetulnya ngasih gampang urusannya. Pergi orang bertahlil, pergi saja, bisa mikirkan makanan, karena makanan sudah dipikirkan pun rumah. Kita nak mikir pun ini apa ya, mungkin undang galak, mungkin senangin, tidak bisa. Sesuai apa yang direncanakan dalam rumah, tidak bisa kita ngatur, tidak bisa. Mungkin undang galak, tidak bisa. Salah apa-apa yang keluar. Kenapa? Lah sudah dipikirkan tuan rumah, maka pergi saja lah bertahlil bagus-bagus. Orang bertahlil kita. Orang berdoa beramin. Nah, dikeluar hidangan makanan kita. Sekali habis bertahlil, habis berdoa, tidak ada hidangan sama sekali. Sudah balikan. Cuman kalau lain kali mengundang, jangan didatangi lagi. Aman lah tuh. Apa pening-pening mikirkan yang sudah dipikirkan orang. Apalagi masalah rezeki Allah sudah yang mengatur. Entah apa kita ikut mengatur. Alangkah orang mengundang saja kita tidak usah ikut campur mengatur apa makanannya. Apalagi dengan Allah. Tidak usah prihatin. Allah menanggung rezeki kita sudah. Yang terakhir kata beliau, wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'adaitu. Saya tidak pernah makan sore
tidak pernah makan pagi kecuali bersama tamu. Kenapa mengambil hadis Nabi tadi memberi makan kepada orang yang lapar? Karena ada hadis lain, man at'ama akahul muslim syahwatahu haramahullahu alan nar. Barang siapa haramahullahu ta'ala alan nar. Barang siapa yang pernah menyuguhi orang Islam, saudaranya yang Islam, sesuai dengan seleranya, maka Allah haramkan disentuh api neraka. Mudah-mudahan kita pernah menjamu orang yang sesuai dengan selera orang. Mudah-mudahan ini jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum